Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Novitasari dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 7. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikoterapi sufistik. Jadi di sini saya akan menerangkan pengertian, fungsi, tujuan, bentuk, dan teknik. Nah, langsung saja pada pengertiannya. Nah, secara harfiah, psikoterapi ini berasal dari kata psiko yang artinya itu jiwa, dan kemudian terapi itu penyembuhan. Jadi psikoterapi ini sama dengan penyembuhan jiwa. Nah, kemudian istilah psikoterapi ini mencakup berbagai metode yang memiliki tujuan untuk membantu klien dalam mengatasi gangguan emosionalnya atau psikologis, terus melalui cara mengubah pola pikirnya, perasaan, dan perilaku agar si klien tersebut itu dapat mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya pada fungsinya itu banyak. Jadi saya mengambil dari menurut Muhammad Hamdani Bahron Az-Zaki ini mengemukakan 5 fungsi. Nah, jadi yang fungsi pertama ini ada fungsi pemahaman, terus yang kedua ini ada pengendalian, ketiga itu fungsi peramalan, kemudian yang keempat fungsi pengembangan, dan yang terakhir tadi fungsi pendidikan. Jadi pada fungsi yang pertama ini pemahaman, jadi fungsi ini memberikan pengertian dan pemahaman mengenai manusia dan problematiknya dalam hidup, serta mencari solusi dari problematik itu dalam hidup, serta mencari solusi tersebut secara baik dan benar. Nah, hal ini tentunya tidak jauh, tentunya berdasarkan dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua tadi fungsi pengendalian. Nah, fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap manusia itu agar tetap terjaga dalam pengendalian dirinya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ini fungsi peramalan. Nah, fungsi ini mempunyai potensi untuk bisa melakukan analisis ke depan mengenai segala peristiwa, kejadian, kemudian perkembangan. Nah, yang keempat ini fungsi pengembangan. Fungsi ini mempunyai potensi mengembangkan ilmu keislaman, khususnya itu dalam problematika manusia, baik yang berhubungan dengan ketuhanan maupun kehidupan. Kemudian yang terakhir fungsi pendidikan. Nah, dalam fungsi ini mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misalnya itu dari yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi di samping fungsi-fungsi utama tadi, itu masih banyak ada fungsi yang bersifat spesifik, yakni sebagai berikut. Jadi ada 3, yang pertama itu fungsi pencegahan, kemudian fungsi penyembuhan, dan yang ketiga ini fungsi penyucian dan pembersihan. Nah, pada fungsi pencegahan ini, dengan mempelajari dan mengaplikasikan ilmu, seseorang itu akan terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, jiwa, mental, kemudian spiritualnya. Nah, kemudian dengan demikian, maka ilmu itu akan menimbulkan potensi preventif bagi dirinya atau pencegahan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, fungsi penyembuhan atau perawatan. Jadi psikoterapi Islam ini akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan, kemudian perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya itu pada gangguan mental, spiritual, dan kejiwaannya. Kemudian yang ketiga ini fungsi penyucian dan pembersihan. Nah, psikoterapi Islam ini melakukan usaha penyucian diri dari dosa dan kedurhakaan seseorang dengan penyucian najis atau istinja, kemudian penyucian yang suci atau fitri itu sholat taubat ya, dan penyucian yang maha suci dengan zikrullah, mentauhidkan Allah. Kemudian lanjut pada tujuannya. Jadi berdasarkan fungsi-fungsi psikoterapi tersebut ya, maka tujuan dari psikoterapi ini itu yang pertama untuk membantu seseorang individu itu agar sehat jasmani dan rohaninya, terus sehat mental, spiritual, kemudian moral. Kemudian
Tujuannya itu menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani. Nah, yang ketiga ini berfungsi mengantarkan individu kepada perubahan konstruktif dalam kepribadian dan etos kerja. Nah, tujuan yang selanjutnya ini untuk meningkatkan kualitas keilmuan, keislaman, keikhlasan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang terakhir ini membantu mengantarkan individu untuk mengenal, mencintai, dan menemukan esensi diri atau jati diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bentuk dan teknik psikoterapi sufistik. Nah, dalam psikoterapi Islam terdapat beberapa cara mengobati penyakit kejiwaan. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu lebih spesifik membagi psikoterapi itu dalam dua kategori. Yang pertama, psikoterapi tabi'iyah atau pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya itu dapat diamati dan dirasa oleh si penderitanya itu dalam kondisi tertentu. Misalnya itu kecemasan, kegelisahan, kesedihan. Nah, begitu. Nah, penyembuhannya itu dengan cara menghilangkan sebab-sebabnya tadi. Nah, itu yang psikoterapi tabi'iyah. Nah, kemudian yang kedua ini psikoterapi syar'iyah. Nah, yaitu pengobatan secara psikologis terhadap penyakit yang gejalanya itu tidak dapat diamati dan dapat dirasakan oleh penderitanya dalam kondisi tertentu. Nah, tetapi merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, sebab dapat merusak kalbu seseorang, seperti penyakit yang ditimbulkan dari kebodohan, terus syubhat, keraguan-raguan, dan syahwat. Jadi pengobatannya itu dengan penanaman syariah yang datangnya itu dari Allah. Selanjutnya, dalam psikoterapi sufistik ini teknik utama memang sering dibagi menjadi dua pendekatan besar, yaitu teknik hissi dan teknik manawi. Jadi teknik hissi ini bersifat fisik indrawi yang bisa diamati. Terus teknik manawi ini bersifat batiniah atau spiritual. Jadi teknik hissi ini berarti sesuatu yang berkaitan dengan panca indera dan tubuh fisik. Jadi teknik ini menekankan penyembuhan jiwa melalui aktivitas lahiriah yang berdampak pada kondisi psikologis. Nah, ciri-cirinya itu melibatkan gerakan tubuh, terus bisa diamati secara langsung, terus bertujuan untuk menenangkan sistem saraf. Jadi kemudian yang kedua ini teknik manawi. Jadi teknik ini berfokus pada pengolahan hati, terus kesadaran ruhani, dan makna hidup. Jadi ciri utamanya itu tidak tampak secara fisik, kemudian berorientasi pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, kemudian mengubah pola pikir dan sikap batin. Nah, contohnya itu muhasabah. Contoh teknik dari maknawi ini muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Jadi mengevaluasi dosa, kesalahan niat, dan perilaku agar muncul kesadaran diri. Nah, terus contoh lain itu muraqabah atau kesadaran kehadiran Allah. Jadi melatih perasaan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, mengontrol hawa nafsu, mengurangi kecemasan eksistensial, terus menumbuhkan ketenangan batin. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.